Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Halo, teman-teman. selamat pagi semuanya. Iya. Ada AL, ada Angel, ada Claudia. Betul Selamat sekali. pagi. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Guru dan Mama Papa semuanya di rumah ya. Kembali bertemu bersama kita semua di Renungan Harian SD Putra Nirmala Selasa tanggal 9 November. Nah, sekarang gimana kabarnya? Angel, Claudia, AL. Baik. Ya, semoga sehat selalu ya. Oke deh. Kalau begitu kita mulai aja ya sebelum mulai renungan hariannya. Kita buka dulu dengan doa pembuka ya. Siapa yang doa pembukanya nih? Claudia ya? Oke deh. Bu. Kita mulai ya. Yuk teman-teman kita berdoa. Silakan Claudia. Selamat pagi Mama Papa. Sebelum mendengarkan renungan hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari malam ketika kami terlelap hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari-Mu, firman-Mu. Biarlah kehendak Tuhan, apapun yang akan disampaikan supaya dapat kembali mendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Claudia untuk doa pembukaannya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mendengarkan apa nih? Mendengarkan Injil Tuhan ya? Itu akan dibawakan oleh siapa Bu Elis? Dibawakan oleh Angel ya. Oke deh. Angel udah siap, terima kasih Angel. Bacaan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya, ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Syukur kepada Allah. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Angel sudah membacakan kitab suci. Nah, anak-anak semuanya, Angel, Claudia, dan Ael, tadi Injil tadi itu menceritakan tentang apa? Tentang apa sih? Bait Allah ya. Bait Allah ya Bu El ya. Nah, iya. Ibu ada 2 pengertian nih tentang bait Allah. Yang pertama itu bait Allah secara lahiriah, yaitu gedung atau untuk beribadat, gedung yang untuk beribadat. Nah, itu sebagai pengertian lahiriah. Nah, kalau bangunan gereja secara rohani apa coba? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak?
Bangunan gereja secara rohani itu yaitu diri kita Iman sendiri. kita. Iya, betul, iman kita Bu Elis, karena ketika kita iman terhadap Allah, maka roh Allah tinggal pada diri kita semua. Kita. Betul nggak? Iya. Iya. Betul. Nah, apa sih hubungannya dengan bacaan Injil tadi? Tadi tuh kan Yesus marah ya, karena apa tuh? Iya. Karena ada apa tuh di bait Allahnya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Karena pada jualan. Iya, Iya, pada betul. jualan, Para betul. pedagang. Ada pada pedagang, ada yang tukar-tukar uang kayak gitu ya. Nah, hubungannya dengan bacaan Injil tadi, dengan kehidupan kita sehari-hari itu, kenapa sih Yesus sampai marah dan mengusir orang-orang yang berdagang tadi? Itu kan bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri itu adalah tempat roh Allah, iman kita terhadap Allah Bapa di surga. Sedangkan pedagang-pedagang tadi itu merupakan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Misalnya rasa malas. Terus yang negatif-negatif lagi, apa coba? Selain rasa malas, apa lagi? Ada yang tahu? Rasa malas, egois. Apa sih yang marah? Betul, marah. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Apalagi ayo. Pengen menang sendiri ya, egois seperti itu ya. Nah, itu adalah sifat-sifat negatif yang mengotori bait Allah atau sifat-sifat negatif yang mengotori diri kita sendiri. Sehingga kita mengabaikan kekudusan atau kesucian bait Allah. Nah, itu tandanya kita menjadi seorang yang seperti apa? Tadi kan Bu Elis mengatakan yang beriman. Berarti kalau misalnya kita negatif, berbuat negatif, itu berarti kita kurang beriman. Kurang beriman. Nah, kalau kurang beriman kan jadinya nggak baik ya kepada kehidupan kita, kepada kehidupan orang lain juga. Maka dasar bangunan iman kita itu adalah Yesus Kristus, di mana roh Allah kan tinggal di dalam diri kita supaya membangun iman kita berdasarkan ajaran Yesus. Begitu ya Bu El ya? Iya, betul sekali Bu Ina. Ajaran Yesus itu apa? Ada yang tahu ajaran Yesus itu apa sih? Dasar ajaran Yesus itu? Ayo. Tentang apa? Dari K hurufnya. Aduh, siapa yang belakangnya tahu? H bukan ya Bu Ina? Betul, belakangnya H. Siapa yang tahu tadi? Kayak mendengar. Kasih. Betul banget. Oke, betul. AL hebat. Iya, dasar ajaran Yesus Kristus itu adalah cinta kasih. Supaya apa sih kita hidup dengan penuh cinta kasih? Supaya kita menjadi berkat untuk orang lain, begitu. Nah, berarti kita harus menghormati diri kita sendiri, harus berpikiran positif, harus iman terhadap Allah Bapa di surga, begitu. Iya. Nah, siapa yang sehari-harinya menaburkan cinta kasih di kehidupan sehari-hari? Ayo. Pada memberi kasih enggak nih? Contohnya ke orang tua atau ke teman. Iya, ke kakak, ke adik, ya. Ya enggak, kok enggak ada suaranya nih? Iya dong. Harus hidup sesuai dengan ajaran Yesus ya, yaitu cinta kasih. Nah, anak-anak yang di rumah juga, mama papa dan semuanya, kita harus hidup sesuai dengan ajaran Yesus, yaitu cinta kasih. Supaya hidup kita menjadi berkat. Begitu ya. Oke deh, sekian renungan dari Ibu. Nah, sekarang kita akan mengakhiri renungan. Jadi pasti ada doa penutup. Nah, doa penutupnya siapa nih? Yang mau doa penutup? Oke, AL. Oke deh. Wih, AL hebat euy. Nah, sekarang kita doa penutup dulu ya. Ayo El, udah siap El? Udah. Oke deh, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Silakan AL. Teman-teman, marilah kita doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami seluruh umat-Mu
saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Nama Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Doanya keren. AL. Terima kasih ya El ya. Nah, anak-anak semuanya selamat bertemu kembali di renungan harian berikutnya hari Rabu. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.